wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, para pemirsa, perkenalkan nama saya Adinda Aulia Lu'lu'a dari semester 1 Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Akan memenuhi tugas mandiri mata kuliah fikih dan pengantar ilmu fikih. Dalam video ini kita akan berdialog bersama Ibu Ustazah Maliha. Sebelum berdialog, saya akan sedikit menyampaikan pengantar tentang ilmu fikih. Baik, fikih secara bahasa berarti pemahaman, al-fahmu, dan secara terminologis yaitu merupakan ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan berdialog mengenai fikih muamalah, tentang hubungan antar manusia sosial atau hablum minan nas. Baik, Ibu Ustazah, seberapa penting fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari? Fikih muamalah dalam hubungan sesama manusia dalam sehari-hari, kita wajib berhubungan baik sesama manusia, sama hablum minanas. Itu kan hablum minanas, berhubungan sama manusia. Karena kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, maka kita selayaknya, seharusnya berhubungan baik sama manusia, karena kita saling membutuhkan yang lain, yang membutuhkan kita. Jadi sehari-hari kita harus berbuat baik sama manusia, berhubungan baik, gitu. Yaitu salah satunya. Bagaimana jika belum bisa berhubungan baik dengan sesama manusia? Artinya kita masih memiliki kepribadian individu menyendiri. Ya, pertama-tama kan kita belajar dari keluarga sendiri aja. Pertama dari hubungan keluarga antara orang tua, saudara kandung, kakak adik. Terus ke keluarga besar, ada saudaranya orang tua, ada sepupu, ada lagi lebih meluas nanti ke tetangga. Ya, pertama kan dari keluarga sendiri dulu. Kita berhubungan baik sama keluarga sendiri. Kalau kita udah baik sama keluarga, insya Allah bisa keluar, bisa melebar, bisa ke tetangga, bisa ke sesama, ke masyarakat meluas. Insya Allah bisa baik. Bagaimana akhlak dalam muamalah? Ya, akhlak kan menurut istilahnya kan perilaku. Akhlakul karimah itu akhlak yang mulia. Jadi kita berucap sesuatu secara baik, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Kita juga tidak merendahkan orang lain, tidak mengejek orang lain, tidak menjaga nama baik orang lain lah. Bagaimana kewajiban bermuamalah secara sesama manusia? Kewajibannya ya seperti tadi, kita wajib berhubungan baik sama manusia gitu. Kita wajib menjaga nama baik orang lain, karena kita kalau pengen, ya maksudnya kalau kita pengen dijaga nama baik kita, kita juga harus menjaga nama baik orang lain. Jadi pertama kali kita yang berbuat baik dulu. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Gitu. Bukan
bukan sebaliknya. Kalau kita tidak memperlakukan orang lain dengan baik, ya nanti kan dapat balasannya, orang lain juga tidak memperlakukan kita dengan baik gitu. Sesuai apa yang kita perbuat. Ya perbuatan kan pasti setiap menanam pasti kita juga akan menuai gitu maksudnya. Bagaimana kedudukan fikih muamalah di dalam Islam? Kedudukannya berhubungan sama manusia itu sangat dianjurkan. Ya seperti tadi, hukumnya bisa lebih ke wajib, harus gitu. Kedudukannya sangat tinggi. Nah, di dalam fikih muamalah ini kan bukan hanya mencakup tentang hubungan antar manusia, hablum minan nas, tentang zakat, terus ibadah. Nah, boleh dijelaskan? Kalau masalah ibadah itu namanya hablum minallah. Kita berhubungan sama Allah, sama zat yang menciptakan kita. Itu kan ibadah wajib, seperti sholat, zakat, puasa, naik haji bila mampu. Itu hablum minallah. Kita wajib beribadah pada Allah karena kita adalah makhluk yang membutuhkan. Kalau Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh, makanya kita yang beribadah. Kalau Allah udah maha segalanya. Adapun makhluk sedunia seisinya tidak beribadah juga tidak butuh. Kita yang butuh gitu. Kita yang butuh kepada Allah. Jadi wajib beribadah. Nah, contoh kan yang tadi yang wajib sholat, itu wajib sholat, berdoa, meminta keinginan kita, minta sama pencipta, sama Allah, karena kita tuh makhluk yang membutuhkan, dan Allah tuh sangat-sangat senang kepada hambanya yang berdoa. Dalam Al-Qur'annya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku ijabahkan, diijabah, dikabulkan permintaannya gitu. Maka kita wajib meminta, berdoa. Kan sebelum kita berdoa kita beribadah dulu, sholat dulu baru berdoa gitu. Jadi kita penuhi kewajibannya dulu, baru kita boleh meminta sesuatu yang kita inginkan gitu. Kalau tentang zakat sendiri, Zakat itu contoh zakat fitrah. Itu kita itu tujuannya untuk mensucikan diri kita. Jadi diri kita maksudnya. Diri kita pengen kembali fitrah. Jadi kita zakat fitrah. Terus kalau contoh zakat dagangan, pengen dagangan kita bersih, pengen dagangan kita berkah kan ya. Ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, ada ketentuannya gitu, seberapanya. Jadi zakat dagangan ada ketentuannya, zakat tanaman, zakat emas, semua ada ketentuannya. Menurut mencapai masing-masing kan ada hitungannya, seberapa. Jika belum mencapai zakat, contoh zakat dagangan itu per tahun diambil labanya, untungnya aja 1 juta. Umpama contoh keuntungan itu mencapai 1 juta, itu diambilnya itu buat zakat itu cuma
1/10% aja, masa nggak bisa dikeluarin kan ya. Itu yang wajib dikeluarin cuma sedikit kok, tidak semua atau separuh, tidak. Jadi untuk membersihkan kotoran ibaratnya, jadi supaya dagangan kita bersih, berkah. Karena kalau kurang zakat, nggak zakat sama sekali, berdosa. Ada hak-hak orang miskin, ada hak-hak orang lain yang membutuhkan itu. Baik, sampai sini saja. Dalam video ini, para pemirsa sepanjang perkuliahan mendapatkan pengetahuan beberapa hal tentang fikih dan pengantar fikih. Antara lain pengertian fikih bahwa menurut Ustazah Malihah yaitu ilmu untuk mengetahui tentang hukum-hukum dalam agama. Berikut tugas mandiri mata kuliah fikih dan pengantar ilmu fikih dari dosen pengampu dan membimbing Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Fikih bagaikan mata uang. Uang bukan segala-galanya, tetapi segala-gala bersentuhan dengan uang. Demikian penjelasan tentang fikih dari video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.